Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Arjun Erigaisi keluar sebagai juara Abu Dhabi International Chess Festival 2022. Setelah di babak terakhir mengalahkan pecatur Spanyol Anton Guijaro David dan mengantongi 7,5 poin dari 9 babak. Di bawahnya ada pecatur Uzbekistan Sindarov Javongir dan ada Jordan Van Forest yang mengalahkan Kairen di babak sebelumnya, di babak ke-7, teman-teman. Nah guys, tapi aku akan bahas partai Arjun Erigaisi yang menurutku terbaik di turnamen ini. Ketika dia berhadapan dengan rekan senegaranya, Wonderkid juga dari India. Dan ini seru banget teman-teman, partainya bermain dengan pembukaan Sisilia. Nah, banyak yang bilang kalau pembukaan Sisilia variasi Nadjov itu variasi terkutuk ya. Saya mau bilang itu bagaimana tergantung pemainnya. Nah, Arjun menunjukkan kepada kalian bagaimana cara bermain Sisilia Nadjov yang terbaik. Lawan dari Arjun Erigaisi adalah Raunak Satwani. Ya, pecatur muda dari India, Wonderkid juga, dan mengalahkan Irene Karisma Iskandar di turnamen ini. Ya, Raunak Satwani memulai dengan langkah E2 E4. Kemudian Arjun menjawab dengan C5. Ini pattern dalam pembukaan Sisilia. Dan aku udah bahas tentang pembukaan Sisilia dan variasinya. Kalian bisa nonton di video YouTube RL Chess. Putih kuda F3, hitam D6. Putih D4, pion C memukul D4, kuda pukul pion. Kemudian kuda F6, kuda ke petak C3 menjaga pion E4. Nah, langkah A6 ini dikenal dengan langkah bagaimana cara bermain variasi Nadjov. Variasi Nadjov ini diambil dari nama sang kreator, Miguel Nadjov. Nah, Raunak Satwani melanjutkan dengan langkah gajah E2. Aku mau bahas teman-teman, ada beberapa pilihan langkah yang bisa kalian pilih jika bermain dengan putih. Yang pertama, kalian bisa memilih gajah ke petak G5 dengan ide merusak struktur pion hitam. Kemudian gajah ke petak E3. Dan kemudian gajah E2, juga ada gajah ke petak C4. Nah, Raunak Satwani di sini memilih gajah ke petak E2. Nah, bagaimana cara hitam merespon biasanya dengan gajah ke petak E2? Yang paling banyak dimainkan adalah langkah E7, E5. Kemudian yang kedua adalah langkah E6. Dan yang ketiga adalah dengan ide mengeluarkan gajah Fianchetto ke petak G7. Apa yang jadi jawaban Arjun? Arjun memilih langkah yang paling banyak dimainkan, E5. Putih kuda B3, hitam gajah E7. Putih rokade pendek dan hitam rokade pendek. Kemudian putih gajah E3, hitam gajah ke petak E6. Putih benteng E1, hitam kuda B ke petak D7. Kemudian putih A4, mencegah hitam melakukan dorongan pion B7, B5. Dan ini permainan mengarah ke posisional ya teman-teman. Kemudian hitam benteng C8 melanjutkan idenya. Putih A5, hitam menteri C7. Kemudian putih gajah ke petak F3, hitam raja H8. Putih kuda D2 manuver dilakukan. Hitam benteng G8. Lihatlah bagaimana cara Arjun bermain di middle game ini teman-teman. Kalau kalian bermain dengan Sisilia Nadjov, kalian bisa tiru ini. Putih H4 mencegah Arjun dengan ide G5. Kemudian hitam menteri B8, putih G4. Boom. Gile. Ngeri banget ya. Saling jual beli serangan. Kemudian hitam kuda F8, putih G5. Kuda F6 ke petak D7, putih gajah G4. Arjun melakukan manuver kembali dengan gajah D8. Kemudian putih kuda D5. Ya karena Arjun berniat untuk mendorong pion B7, B5-nya teman-teman. Dan juga sebenarnya mengincar pion A5. Putih kuda D5, Arjun gajah memukul gajah G4, menteri pukul gajah, benteng memakan pion C2. Ya, jadi Raunak Satwani lupa ketika kuda D5, dia menghilangkan pion di petak C2. Tapi sepertinya itu juga yang dimau oleh Raunak Satwani karena dia langsung menyerang dengan menteri ke petak F5. Ya, buang satu pion bagi pemain taktikal itu biasa aja ya teman-teman. Yang penting mereka masih bisa mencari raja, itu tujuan mereka. Menteri F5, hitam F6. Kemudian putih kuda F3, Arjun benteng memakan pion B2. 2 pion dia dapatkan.
putih benteng E ke petak C1. Kemudian hitam benteng B5, putih G pukul F6. Kemudian gajah memukul pion F6, putih raja H2, benteng masuk ke petak B2. Putih H5, hitam menteri E8. Ya, jadi Arjuni menyajikan pertahanan yang solid sehingga dia berani memukul 2 pion di petak C2 dan B2, teman-teman. Ya, kalau menurut saya sih, ketika lawan mulai mengincar raja kalian ya, kalian harus waspada. Cuman di sini menunjukkan bahwa selama kalian yakin pertahanan kalian kokoh, ya why not gitu. Kenapa tidak mengambil pionnya aja. Kemudian Raunak Satwani kuda ke petak D2, Arjun gajah ke petak E7. Putih kuda C4, kemudian hitam benteng B3. Putih benteng G1, Arjun G6. Menteri ke petak H3, Raunak Satwani. Hitam kuda C5. Yap. Kemudian putih benteng G4, hitam G5. Mulai membuat rapat pertahanan dari Arjun Erigaisi. Putih H6. Hitam benteng G6, putih benteng D1, hitam gajah tarik D8. Putih raja G1, hitam menteri E6. Putih menteri G2, hitam kuda D3. Nah, ini mulai kelihatan ya, di langkah ke-35, Raunak Satwani mulai bingung karena kokoh banget nih pertahanan dari Arjun Erigaisi. Ya, kemudian putih F3. Nah, di sini tidak mengambil pion di petak G5. Mengapa? Ada jawaban apa? Ya, karena ada jawaban brilian dengan menteri pukul benteng di petak G4. Menteri memukul menteri dan ada benteng memukul gajah G5. Boom. Ya, kuda D3, putih F3. Kemudian Arjun menutup ancaman pion G5 dengan kuda F4. Menteri ke petak C2. Kemudian hitam benteng B5. Putih menteri D2. Kuda memukul kuda D5, pion E. Pukul kuda D5, menteri ke petak F5, gajah ke petak B6. Kalau kalian jadi pemain hitam, bagaimana kalian meneruskan ini? Waktu tinggal 11 menit dan lawan kita tinggal 46 detik. Yap, congratulations kalau kalian tahu jawabannya adalah gajah memukul gajah B6, kemudian kuda memukul gajah dan benteng B3. Kita hitung pion dari Arjun Erigaisi, 3, 4, 5, 6. Yap, kemudian lawannya Raunak Satwani memiliki 4 pion. So, udah unggul 2 pion dan langkah benteng B3 Raunak Satwani menyerah. Mengapa? Ya, karena dia tahu kredibilitas dari lawannya ini, kemampuan dari lawannya ini, teman-teman. Dan pion di petak F3 ini pastinya akan jatuh ya, guys. Jadi kalau udah di level top Grandmaster tuh nggak ngelanjutin lagi. Kenapa sih bang nggak sampai mati? Ya karena mereka nggak mau capek-capek, teman-teman. Karena masih ada babak selanjutnya. Kalau diterusin juga bakal menyerah juga gitu. Ya, benteng B3 kira-kira putih ngelanjutin gimana, guys? Apakah kuda ke petak C4? Ya, jika kuda ke petak C4 maka simple ya, benteng makan pion F3. Nah, di partai ini kita melihat bahwa Siciliana Draft yang dimainkan oleh Arjun Erigaisi juga solid kok, teman-teman. So, kalau menurut aku sih jangan pernah bilang kalau salah satu variasi pembukaan itu terkutuk atau gimana. Itu kembali lagi dengan bagaimana kita memainkan dan seberapa paham dengan pembukaan yang kita gunakan itu. Makanya, jangan letih untuk belajar dan jangan letih untuk membuat diri kita lebih baik lagi secara permainan catur. Ya, Arjun berkat menjuarai Abu Dhabi International Chess Festival ini mendapatkan 224 juta rupiah dan pastinya menambahkan elo ratingnya dan sekarang masuk ke jajaran 25 besar pecatur dunia. Bagaimana komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ayo tebak, duluan Arjun atau Gukes nih yang bakal ngelewatin elo ratingnya Wiswanathan Nanan di level 2750.